sore teman-teman, balik lagi dengan saya Dominic di Komodo Podcast. Jadi di episode podcast kali ini kita pengen kembali tentang politik. Jadi sekarang itu memang sekarangnya zona politik, kita masuk dalam vibes politik. Jadi sepantasnya kita penuhi dunia maya kita itu dengan konten-konten politik yang berkualitas tentunya. Dan di episode podcast kali ini gue pengen coba ngoceh tentang politik lagi, tentang tema debat cawapres, debat pamungkas untuk calon wakil presiden Republik Indonesia ke 2024 nanti ya. Jadi semalam itu menjadi tontonan menarik untuk kita ikuti bersama. Bagaimana kemudian diskusi ini berlangsung sangat seru dengan berbagai sajian, gimmick dan juga gagasan-gagasan yang kita bisa temukan dalam debat semalam. Untuk itu saya pengen coba mengetahui sedikit pandangan atau tanggapan dari masyarakat tentang apa yang terjadi semalam dan bagaimana tanggapan mereka. Bagaimana anggapan mereka tentang hasil debat semalam yang disajikan oleh ketiga cawapres yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itu kita coba cari. Saya Dominikus Pak. Kita lagi buat konten tentang politik nih. Jadi ikut Pilpres ini Pak. Ikut. So nice. Ikut. Aduh, mantap. Bapak siapa nih? Pak Madeswena. Pak Madeswena. Ya. Oke, Bapak siapa? Saya Pak Sugiarto. Pak Sugiarto. Oke, mantap. Ini sekitar sini Pak. Asal sekitar sini. Iya, saya asli sini nih, asli Bapak Jakarta. Biar saya yang nanya lah Pak. Oke, mantap. Jadi gini Pak, jadi kita pengen tahu itu kira-kira tanggapan tentang debat semalam. Ikut debat semalam Pak. Yang debat Terakhir kan. ya betul, yang tadi malam itu debat cawapresnya. Ya. Kira-kira menurut dari Bapak berdua nih, kira-kira siapa sih yang pantas gitu ya untuk maju menjadi orang nomor 1 nomor 2 di Indonesia selanjutnya? Ini tidak ada benar tidak salah, ini pure menurut Bapak berdua. Kira-kira siapa sih yang cocok? Pribadi ya. Ya? Pribadi kan. Pribadi ya, nggak apa-apa. Kalau saya tetap pilihan saya paling Anies. Anies, oke, luar biasa. Karena memang dijanjikan perubahan juga Pak ya. Bukan soal perubahan karena saya pikir dia orangnya secara etika bagus. Oke. Kita kan perlu orang-orang yang beretika. Iya, betul sekali. Bangsa ini kalau orang yang dikit-dikit soalnya mau marah, mau emosi, itu bukan pemimpin. Malu, keseduan apa we? Betul. Itu betul sekali Pak. Apalagi dengan kondisi Indonesia itu yang begitu sangat besar jumlahnya dan masyarakatnya juga terlihat cerewet gitu. Jadi dari beberapa suku ya. Ya. Nah, suku-suku itu kan ada beberapa temperamen. Kalau semua pemimpinnya model marah-marah nggak keruan kan repot. Oke. Ya kan? Iya betul. Kita kan sebagai pemimpin harus mengayomi gitu. Oke. Ya kan? Apapun masyarakat rakyat marah, tetap pemimpin itu harus sabar. Oke. Kalau nggak sabar mau bagaimana jadi pemimpin? Oke, mantap. Oke, kalau menurut Bapaknya gimana nih? Kalau saya, Siapa kira-kira? Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Yang terpenting itu betul-betul dari sudut pandang kita, karena kita punya aspirasi masing-masing. Kira-kira siapa kira-kira yang cocok gitu untuk menjadi orang kalau saya Ganjar Mahfud. Oke, Ganjar sama Mahfud. Kira-kira kenapa itu Pak? Bisa disaringkan ya? Karena sudah teruji selama ini kan dari Pak Ganjar kan udah di DPR udah orang sebagai pemimpin kan teruji. Sampai itu Pak Mahfud kan sudah dari bidang hukum sudah tahu nih masalah hukum di Indonesia. Oke, ya. Mungkin betul juga Pak ya. Kalau kita lihat juga dari pandangan dari berbagai ahli, katanya masalah hukum jadi salah satu masalah yang besar. Mungkin itu mungkin pertimbangan Bapak. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi betul sekali, dan kita butuh pemimpin yang betul-betul mengayomi, bukan orang temperamental. Oke. Bukan emosi. Iya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Pak.
Oke, mantap. Semoga Semoga sukses. Indonesia kita makin lebih baik. Siapapun pemimpin. Oke. Oke. Kita coba cari pendapat lain. Kira-kira siapa sih kira-kira yang menurut mereka akan menjadi pilihan yang terbaik untuk RI selanjutnya. Oke. Tadi teman-teman ada dua bapak-bapak. Jadi mereka memiliki dua pilihan yang berbeda, tetapi that's so amazing. Jadi mereka menyampaikan aspirasi mereka dan mereka ingin menitipkan itu pada tokoh yang mereka anggap itu yang lebih baik. Kita coba cari dari kalangan anak muda, apalagi sekarang itu 62% itu pemilih adalah dari kaum anak muda. Jadi kita coba cari tahu deh ya anak muda yang mungkin mau memberikan masukan atau pilihannya di 2024. Halo, maaf nih, salam kenal. Saya Dominic. Oh ya, Kakak siapa? Wani, Perwani sate. Rate. Oke, terima kasih. Jadi kita lagi buat video. Ini merespon tentang politik 2024. Ngikutin nggak? Oke, Kadang mantap. ngikutin, Kadang kadang ngikutin ya. Bisa sama juga. Kita juga kadang ngikut, kadang nggak jadi ya. Tapi nonton debat semalam? Oh enggak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kira-kira menurut kalian itu siapa sih yang lebih layak gitu untuk menjadi orang nomor 1, nomor 2 dari 3 kandidat yang ada? Prabowo, kemudian Anies, dan Ganjar dan wakilnya. Kira-kira siapa nih? Nggak apa-apa. Ini tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi kita pengen dengar itu kira-kira aspirasinya apa sih gitu. Apa sih yang kakak berdua pengen ada gitu di Indonesia ke depannya, dan siapa pemimpin yang mewakili keinginan itu? Oke, bisa disampaikan. Kira-kira siapa nih? Kira-kira. Nggak tahu dulu. Oke, nggak apa-apa. Kalau aku di urutan pertama tuh Prabowo. Oke, Prabowo. Terus kalau kedua itu Pak Ganjar. Oke. Terus yang terakhir tuh Pak Anies. Oke, berarti 3 kandidat itu kalau disusun itu Prabowo pertama, kedua Ganjar, kemudian pilihan. Kira-kira kenapa sih Prabowo gitu? Itu pertanyaannya. Kira-kira kenapa Prabowo nih? Karena wakilnya sih, karena wakilnya kan anak muda. Oke, anak Sama muda. wakil anak muda sih juga aspirasinya Pak Gibran. Pak Gibran, ya betul, karena memang dari cawapres itu Iya. yang paling muda itu. Oke, kira-kira kakak siapa nih? Sama, itu Prabowo Subianto. Ya. Oke, jadi kira-kira pengen dibawa kemana Indonesia menurut kakak berdua ini? Kira-kira Indonesia itu seperti apa yang dipikirkan untuk kedepannya? Kira-kira seperti apa? Semoga nggak ada koruptor gitu. Koruptor. Nah, ini challenge lagi nih, ini challenge lagi. Pak Mahfud itu pendekar hukum. Jadi kalau misalnya dia nanti jadi cawapres, itu kemungkinan dia punya trigger yang besar sekali untuk memberantas korupsi. Gimana menurut kamu? Iya, siapa aja yang Oke, intinya betul. Apapun pilihan kita, siapapun presiden wakil presidennya kita tetap support. Oke, kakak siapa tadi? Rate. Kakak Rate, saya Dominic ya. Kakak siapa tadi? Purwani. Purwani. Oke, makasih. Thank you. Oke, jadi ya betul memang bahwa 62% para pemilih di Pilpres 2024 itu dari kalangan anak muda, dan kita ketahui bahwa anak muda itu tidak betul-betul apatis atau masa bodoh dengan politik, tetapi mereka tetap care, tetapi memang pengetahuan atau pemahaman mereka tentang politik juga tidak begitu dalam, tetapi mereka tahu mana yang terbaik dan apa sih kira-kira aspirasi mereka untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Oke, jadi ada 4 orang yang sudah berhasil kita wawancara dengan tentunya pilihan-pilihan mereka, dan berikutnya kita coba ke anak muda lagi yang sebelah. Halo, selamat sore. Bro, maaf mengganggu. Aduh, lagi minum. Saya Dominic, bro. Maaf. Jadi lagi nongkrong. Ya. Jadi Kak, kita lagi buat video. Ini merespon pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Oh ya. Oke, pada ngikutin kira-kira? Ngikutin? Oke, skip. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang ngikutin nih? Saya ngikutin ini juga. Oke, nggak Ini sih yang apa-apa. paling ngikutin. Jadi ini bukan dalam rangka kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, atau pilih A atau pilih B. Jadi kita pengen tahu dari perspektif secara pribadi. Kira-kira siapa yang layak untuk menjadi orang nomor 1 kira-kira? Nggak apa-apa Buat saya gitu. sih gini sih ya, nomor 2.
Oke. Gibran sama Prabowo. Prabowo. Oke, kira-kira alasannya kenapa? Karena salah satunya yang mungkin yang muda lebih ini ya, lebih Oke. apa? Kasih perbedaan. Kan Oke, selama ini betul. selama ini kan usianya selalu segitu-segitu. Mungkin yang lebih muda, yang muda ini bisa ngangkat inilah. Oke. Kayak mungkin mungkin seumuran kita ini bisa dikasih lapangan pekerjaan yang ini. Oke, atau mungkin berarti yang cara lebih muda itu pemikirannya. mungkin lebih paham ya. Iya, betul, Pak. Oke, apalagi dengan jumlah pemilih di 2024 itu didominasi anak muda, Iya. jadi mungkin itu lebih diterima gitu. Oke, kira-kira bro-nya nih. Mas, saya belum bisa. Soalnya Oke. saya nggak pernah ngikutin, itu nggak pernah Hah? lihat. Karena lihat. Oke, kira-kira bro-nya nih. Kira-kira nggak apa-apa. Kita nggak usah menyembunyikan pilihan karena gini, pilihan kita itu dihargai gitu, dilindungi oleh undang-undang. Kira-kira menurut bro ini kira-kira siapa sih yang cocok gitu? Prabowo. Prabowo. Itu kenapa kira-kira? Kalau menurut saya sih benar katanya Mas. Penjunjung UMKM, Oke. muda-mudi. Terus dia tegas melawan idealisasi Indonesia. Ya, gitu. Oke, itu tadi. Terima kasih bro. Terima Terima kasih luar kasih. biasa. Aduh, anak muda luar biasa ini. Oke, Maaf yuk, ya. makasih ya. Yuk. Oke, jadi itu tadi ada kira-kira pandangan dari anak-anak muda ya. Tapi itu luar biasa sekali. Jadi mereka ternyata tidak seperti yang banyak orang mengatakan bahwa mereka itu apatis dengan hal itu. Tapi tetap mereka punya preferensi dan mereka tetap memiliki punya pemahaman dan mereka sesungguhnya punya pilihan gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba cari yang lain juga ya. Kira-kira bagaimana respon mereka terhadap Pilpres 2024 dan kira-kira siapa yang akan mereka pilih di 2024. Oke, kita lanjut lagi.